Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Nafisa Akila. Nama saya Bintang Nuraini. Nama saya Deti Kurnia. Nama saya Eka Ratnaulia. Saya Johnson. Tujuan dari pembelajaran ini dilakukan untuk menambah wawasan dan mengetahui apa yang terjadi dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi di sini kami akan membahas tentang pemberontakan RMS atau pemberontakan Maluku Selatan. Langsung ke pemberontakan intinya. Pada awalnya Maluku merupakan negara kepulauan yang tidak bersatu dengan Republik Indonesia Serikat. Namun Maluku ini memiliki rempah-rempah yang sangat banyak seperti biji pala dan cengkeh. Dia juga menjual di antara sesama Nusantara dan oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Eropa, Tionghoa, dan negara Arab dan Belanda. Pada awalnya Maluku ini bergabung dengan Republik Indonesia Serikat untuk melindungi diri dari negara Belanda karena ingin menguasai rempah-rempah yang ia miliki. Maluku bergabung tepat 2 hari setelah proklamasi dibacakan. Pada awalnya, Maluku merupakan salah satu negara anti NKRI atau dia tidak mendukung NKRI. Karena menurut salah satu tokoh Maluku yang bernama Matuhutu ini, dia beranggapan bahwa jika Maluku mengikuti negara NKRI, jabatan yang dimiliki ia akan rendah, dan sedangkan kalau melalui Republik Indonesia Serikat, jabatan yang memiliki sesuai dengan kedudukan negaranya. Latar belakangnya, adanya ketimpangan pembangunan daerah dibandingkan dengan Pulau Jawa, dan terbentuklah Gerakan Republik Maluku Selatan. Kemudian pemerintahan pusat ingin menggabungkan wilayah NIT dan RIS, dan terjadilah pergolakan politik di wilayah NIT. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 Serangkai telah melakukan propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dan RIS. Somokil pun ingin memisahkan wilayah Ambon, Seram, dan Buru dari wilayah RIS dan membentuk negara sendiri. Kemudian mengumpulkan kekuatan militer dan memberontak pemerintahan RIS. Pemberontakan ini didalangin oleh Somokil yang menentang Jaksa Agung yang bermaksud untuk membebaskan wilayah Maluku dari NKRI. Sebelum proklamasi Maluku Serikat, Gubernur 9 bangsa yang memiliki anggota bersenjata itu KNIL dan Partai Timur Besar, Timur Selatan, terus apa lagi ya? Yang pada awalnya melakukan propaganda. Di sisi lain, Somokil berhasil meyakini dan membangun kekuatan di wilayah Maluku Tengah. Orang-orang yang tidak mendukung negara Republik Indonesia mengeklaim bahwa yang tidak mendukung akan dimasukkan penjara. Kronologi pemberontakan Maluku Selatan.
berawal dari tahun 1950 dan berawal dari ketegangan masyarakat Maluku Selatan dengan eh, dengan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka. Berdeklarasi kemerdekaan RMS 25 April 1950, Smokil, mantan jaksa, dan para perwakilan lainnya berdeklarasikan berdirinya eh, Republik Maluku Selatan RMS di Ambon sebagai bentuk perlawanan terhadap integrasi Maluku ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. RMS bercita-cita merdeka dan memiliki dan terpisah dari Indonesia. Operasi militer Indonesia 1950, pemerintah Indonesia di bawah oleh Presiden Soekarno menganggap RMS sebagai pemberontakan. Pertempuran besar terjadi antara Indonesia dan pasukan RMS di titik di Ambon dan pulau-pulau lainnya. Pengapungan Ambon, November 1950. Setelah pertarungan intens di Ambon, pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Ambon pada bulan November 1950 sehingga memukul mundur RMS beserta Somokil, melarikan diri ke Serang dan daerah pedalaman. Pelarian Somokil ke Serang 1951-1963. Meskipun pemerintah Indonesia berhasil menguasai Ambon, gerakan gerilya RMS telah berlangsung di Pulau Serang. Pada tahun 1963, Somokil ditangkap oleh pemerintah Indonesia di Serang. Evakuasi Somokil 1966. Somokil diadili oleh pemerintah Indonesia dan hukum mati. Pada tahun 1966, ia dieksekusi oleh regu tembak, menandai akhir perlawanan fisik RMS di Indonesia. Gerakan RMS di benua. Setelah kejayaan di Indonesia, anggota dari pendukung Indonesia rada. Terima kasih. Dampak dari pemberontakan ini, dampak utamanya yaitu banyaknya korban yang berjatuhan dari dua pihak dan berbagai lain yang selain itu dari pemberontakan ini itu memicu ketidakstabilan kondisi keamanan dan politikus antar wilayah Maluku. Setelah itu tidak hanya itu adanya terorisme oleh anggota RMS di Belanda. Terus hubungan Indonesia dan Belanda juga ikut terancam akibat pemberontakan tersebut. Rangkuman dari presentasi ini adalah hal ini terjadi karena keinginan mempertahankan negara federal untuk menetapkan kedudukan posisi politik yang sangat berdampak bagi dua kubu dan menewaskan lebih dari 1.500 jiwa baik pihak Maluku maupun pihak yang lainnya.
makna penting dari RMS ini menyatakan bahwa keinginan ingin memisahkan diri atau tidak ingin mengikuti negara NKRI, melainkan memilih negara federal karena memiliki kekuasaan pulau-pulau tersendiri. Untuk media belajarnya, kita menggunakan diorama. Di sini ini merupakan bendera awal RMS sebelum setelah berpisah dengan Indonesia. Di sini gedungnya bernama Neo Victoria. Gedung ini yang dibuat oleh Portugis pada tahun 1575 yang jatuh di tangan Belanda dan dibuat administrasi VOC yang akhirnya direbut kembali oleh Indonesia yang terletak di wilayah Ambon di Maluku. Dan yang mana tuh, Pak? Oh, ini. Dan ini merupakan kayak simbol dari gambar yang biasanya diketahui untuk mengetahui itu bahwa diorama RMS. Jadi di sini ada tulisan RMS. Nah, untuk data dan faktanya, datanya kita ketahui dari YouTube dan Google dan internet lainnya. Dan untuk faktanya sendiri, adanya bangunan gedung ini dan bendera dari RMS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.